Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Karena berhubung besok kalau Allah takdirkan bulan terlihat nanti sore, insyaallah mungkin kita sudah masuk Ramadan di hari Sabtu. Maka pembahasan tetap masih membahas seputar Ramadan. Kalau minggu yang lalu kita bicara soal amalan-amalan yang harus dikerjakan di bulan Ramadan, maka kajian di pagi hari ini kita akan fokuskan kepada 20 faedah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita fokuskan kepada ibadah puasa, karena ini ibadah inti di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang sering kita dengar apabila datang bulan Ramadan, dan saya kira ibu-ibu sudah hafal ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan iman ini bukan panggilan biasa, Bu. Karena panggilan ini panggilan khusus. Sebab dalam Quran itu ada dua panggilan. Pertama panggilan umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti masuk mukmin dan kafir. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, berarti tidak masuk orang kafir, hanya orang-orang yang beriman saja. Maka siapapun yang merasa beriman wajib terpanggil dengan ayat ini. Makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, kalau ada panggilan iman dalam Quran, fa'ar'i laha sam'ak, maka perhatikan dengan seksama apa yang akan dipanggil Allah di dalam ayat ini. Bisa saja panggilan iman ini setelahnya adalah sebuah perintah besar yang harus dilaksanakan, atau sebuah larangan yang berbahaya yang harus ditinggalkan. Lah dalam panggilan ayat ini Allah katakan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Maknanya Ibrahim mewajibkan puasa kepada umatnya, Nabi Nuh mewajibkan puasa kepada umatnya, Nabi Saleh mewajibkan puasa kepada umatnya, Nabi Syuaib mewajibkan puasa kepada umatnya,
Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan seluruh para nabi mewajibkan puasa kepada umatnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa ini kepada umat sebelum kalian. Puasa ini, Bu, hakikatnya adalah al-ibtila minallah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu-satunya ibadah yang ujiannya berat dibandingkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita ini adalah puasa. Gimana tidak berat ujiannya? Kita dilarang makan, kita dilarang minum, bahkan kita harus menahan syahwat. Bahkan lebih daripada itu, kita dilarang untuk memandang yang haram, mendengarkan yang haram, bicara tentang perkara haram, ataupun melangkahkan ke tempat-tempat haram. Jadi puasa ini memang ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sanggup melaksanakan ibadah yang satu ini, ataukah gagal di tengah jalan? Tetapi bagi orang-orang yang beriman, insya-Allah ujian ini tidak berat bagi mereka. Makanya panggilannya pun dengan panggilan iman, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang menganggap ringan puasa bagi mereka. Walaupun puasa ini ujian bagi kita umat Islam, tetapi sebenarnya kalau kita banding-bandingkan dengan puasa umat dulu, Bu, umat Islam ini masih ringan. Contoh, Bani Israel itu diwajibkan juga kepada mereka puasa. Tapi puasa mereka bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga dan syahwat, sampai kepada tidak boleh bicara selama puasa. Coba bayangkan, Bu, kalau syariat ini berlaku kepada kita, puasa sampai ke tingkat tidak bicara, apa enggak sepi Ramadan itu? Diam semua kan, pakai isyarat semua ngomongnya. Tapi kan dalam Islam tidak seperti itu. Boleh kita tak makan, tak minum, menahan syahwat, tapi masih diperbolehkan bicara. Masih bisa, akhirnya kan tidak bosan puasa itu, karena masih bisa ngobrol, asal jangan gibah saja. Kemudian juga yang kedua yang dimudahkan adalah umat Islam ini masih diperbolehkan sahur, sehingga ketika kita berpuasa itu sedikit terbantulah supaya tidak lapar sangat, tidak haus sangat. Coba kalau puasanya model umat dulu, tidak ada sahurnya, ya buka ya sekaligus sahurnya, boleh jadi mungkin puasa kita ini mungkin puasa tidur itu, karena lemes kan. Makanya Nabi SAW mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab, dimakan sahur. Itulah perbedaannya. Walaupun sama-sama diwajibkan, tetapi tidak sama cara puasanya, bahkan tidak sama juga waktunya. Kita kan di bulan Ramadan, kalau umat dulu boleh jadi di luar Ramadan. Tapi yang menarik adalah ujung daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan takwa itu adalah satu-satunya syarat diterimanya amal di hadapan Allah. Orang puasa kalau tidak melahirkan takwa, maka puasanya cuma-cuma, capek-capek saja. Dan kaedah takwa yang merupakan syarat diterimanya amal soleh di hadapan Allah ini, kaedah ini sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam, kaedah ini sudah berlaku. Ingat peristiwa pembunuhan Qabil kepada Habil.
dua putra Nabi Adam. Ketika Qabil kemudian mengancam untuk membunuh Habil, apa kata Habil? Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya dari hamba-hambanya yang bertakwa. Karena ketika itu kan mereka diuji oleh Allah lewat lisan Nabi Adam untuk berkurban karena rebutan pasangan hidup. Si Qabil berkurban dengan buah-buahan, si Habil berkurban dengan kambing yang sangat luar biasa besar dan indahnya karena dia tahu ini kurban untuk Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim halilintar, kemudian menyambar kambingnya Habil dan membiarkan kurbannya Qabil. Marah Qabil di sini. Makanya karena dia kalah dalam pertaruhan kurban kepada Allah, dia mengancam, la aqtulannak, saya akan bunuh engkau wahai Habil. Tapi Habil menjelaskan kenapa kurbannya diterima, kenapa kurban Qabil ditolak. Disinilah kemudian Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa saja. Jadi kaidah takwa dalam penerimaan amal itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Maka kalau dalam syariat puasa kemudian Allah tutup kata-katanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, berarti kalau puasa kita tidak melahirkan takwa, maka puasa kita percuma dan tertolak. Kalau ingin diterima puasa kita, maka lahirkan dari puasa ini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis Nabi SAW membuat syarat kalau puasa ibu ingin sampai ke level takwa. Apa kata Nabi SAW? Rasul SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzibi, was-siyamu junnatun, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inimru'un saimun. Kata Nabi SAW, semua amalan anak Adam adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan anak Adam itu untuk yang mengamalkannya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai, kata Rasul. Maka jika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah yarfus. Yarfus itu artinya berkata-kata keji. Wala yaskhab. Ada yang mentafsirkan yaskhab itu berteriak-teriak atau mengumbar amarah. Fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang memancing-mancing untuk meluapkan emosi, au qatalahu, ataupun memancing-mancing untuk mengajak berkelahi, falyakul inimru'un shaim, katakan kepada dia, saya sedang puasa. Lihat bagaimana di sini syaratnya, Bu. Kalau puasa kita ingin diterima, bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus ataupun menahan syahwat, tapi lebih daripada itu, kebiasaan-kebiasaan buruk kita sehari-hari juga harus berpuasa. Apa itu? Pertama, wala yarfus. Yarfus ini mengeluarkan kata-kata kotor. Apakah berupa ghibah, berupa namimah, menghina, mencaci, memaki, merendahkan. Pokoknya ucapan yang mengandung dosa, maka jangan dilakukan. Bukan hanya setakat itu, Bu. Allah Rasul mengatakan wala yaskhab.
Bahkan marah saja tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada orang memancing-mancing ibu untuk ibu emosi, kalau ibu sampai terpancing emosi, puasanya juga masalah jadinya. Lihat bagaimana puasa melahirkan sabar. Sampai ke marah saja tidak boleh. Okelah mungkin ibu tidak membalas cacian orang dengan cacian, makian orang dengan makian, gibahan orang dengan gibahan. Tapi terkadang untuk tidak marah ini kan sulit. Mestilah ada marahnya kan, Bu. Tapi ingat, orang yang berpuasa tidak boleh marah. Ini yang berat masalahnya. Puasa itu tidak boleh marah. Makanya di bulan Ramadan itu perbanyak senyum. Bukan nampak senyum tapi hatinya terbakar, bukan. Bahkan kalau seandainya dipancing-pancing, kata Rasulullah, kalau ada orang yang mancing-mancing kita sampai mengajak berkelahi umpamanya, tetap kita harus santai, kita harus tenang, katakan kepada dia, afwan, saya lagi puasa. Lihat indahnya puasa itu. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, emosi saja tidak boleh, bahkan tidak boleh terpancing dengan kemarahan, bahkan kita katakan, afwan, saya sedang berpuasa. Kalau level puasa kita sampai ke taraf seperti ini, insyaallah la'allakum tattaqun itu akan kita capai. Makanya di bulan Ramadan kalau bisa hindari tempat-tempat yang membuat ibu emosi. Umpamanya pasar, bolehlah ke pasar, jangan lama-lama. Sebab pasar itu kan tempat orang teriak-teriak. Ustaz, saya ini pedagang, masalahnya macam mana tak ke pasar? Ya kalau ibu pedagang ya harus betul-betul ekstra sabarnya lagi. Bedakan gitu teriakan ibu berdagang di Ramadan dengan di luar Ramadan. Jangan sampai kemudian puasa kita ini hanya sah saja tapi tidak sampai kepada derajat takwa. Ini yang paling penting dalam puasa itu. Jadi bukan hanya sekedar menjaga perut dari lapar, haus dan syahwat, tapi lebih daripada itu mampu mengendalikan dirinya saat berpuasa. Yang menarik lagi adalah dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, as-sawmu li wa ana azibih, puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kenapa sedemikian tingginya nilai puasa sampai Allah katakan bahwa puasa itu untukku, puasa itu milikku, dan aku langsung yang akan membalasnya. Bu, ibadah puasa dengan ibadah yang lain itu beda. Kalau ibadah-ibadah dari rukun-rukun Islam atau ibadah-ibadah yang lain itu sifatnya amal. Tapi kalau puasa itu sifatnya meninggalkan amal. Yang satu mengamalkan, yang satu meninggalkan amal. Itu bedanya di situ. Kalau puasa amal kan disuruh, salat itu kan suruhan namanya, disuruh takbir kita, disuruh ruku kita, disuruh tasyahud sampai kepada salam. Zakat juga amal, disuruhnya kita mengeluarkan harta kita 2,5% kemudian dizakatkan. Haji juga amal. Tapi puasa itu bukan amal. Puasa itu at-tarku wan niyah, dia hanya sekedar meninggalkan dan cukup dengan niat. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Puasa itu tidak ada amalan, dia hanya meninggalkan saja, meninggalkan maksiat. Makanya karena inti puasa itu adalah diniat meninggalkan, sehingga para malaikat sampai tidak tahu orang ini puasa atau tidak puasa. Kalau solat malaikat tahu, makanya dicatat. Kalau haji malaikat tahu, makanya dicatat. Kalau zakat malaikat tahu, maka dicatat. Baca Quran malaikat tahu, dicatat. Setiap amalan yang bersifat perintah untuk mengamalkan, malaikat pasti tahu dan pasti mencatatnya.
Tapi amalan yang bersifat meninggalkan dan cukup dengan niat saja, malaikat tidak tahu. Makanya ibadah puasa itu tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Macam mana mau dicatat? Dia aja tidak tahu. Karena niat itu yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Itulah karena puasa itu satu-satunya ibadah sampai kepada para malaikat yang dekat dengan Allah yang ditugaskan untuk mencatat saja tidak sanggup mencatat karena tidak tahu apakah dia puasa atau tidak, menunjukkan bahwa puasa itu bersifat rahasia yang tahu hanya si pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, malaikat aja tidak tahu. Ibu tahu saudaranya sedang puasa? Tidak tahu, walaupun Ramadan. Bisa saja umpamanya jam 8 ibu makan, kemudian keluar ke pengajian, disangka puasa oleh kawannya, padahal dah kenyang dia. Yang penting pura-pura lemes sajalah, pura-pura suka ngeludah gitu biar nampak puasa. Tapi dari sini kita tahu bahwa puasa itu kan sifatnya rahasia. Kalau sifatnya rahasia yang tahu hanya si pelaku dengan Allah, makanya pahalanya juga bersifat rahasia. Tidak ada yang tahu besaran pahala puasa itu kecuali Allah. Lain dengan solat, lain dengan sedekah, lain dengan baca Quran. Jelas nominalnya. Siapa yang membaca Quran satu huruf, setiap satu huruf 10 kebaikan. Jelas angka 10-nya. Ya. Ataupun pamannya orang yang sedekah, siapa yang bersedekah dari satu sedekah dilipat gandakan menjadi 10 menjadi 700 kali lipat. Jelas lipatannya. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu lipatannya sudah ada dan dikembalikan kepada orang yang beribadah. Tapi puasa tidak. Puasa itu dikembalikan kepada Allah. Allah yang akan membalasnya. Sehingga nominal berapa besaran pahala puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sungguh-sungguhlah dalam berpuasa, karena satu-satunya ibadah yang pahalanya ditentukan Allah saja dan tidak diwakilkan kepada para malaikat, hanya puasa. Jadi rugi kalau seandainya puasa Ramadan lewat begitu saja, hanya menahan lapar, dahaga dan syahwat, tapi kita tidak berpuasa pandangan kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita. Lalu apa yang kita akan dapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan masuk. Apa saja sebenarnya faedah berpuasa ini? Faedah puasa itu kan dua, Bu, baik dari sisi spiritual ataupun dari sisi kesehatan kan. Kalau kesehatan mungkin yang lebih paham para dokter. Tapi mungkin kita akan melihat dari sisi spiritualnya. Apa sih manfaat puasa itu? Sehingga kemudian Islam itu sangat menganjurkan puasa ini, bahkan lebih banyak dianjurkan puasa dibandingkan ibadah yang lainnya. Puasa itu hanya dilarang ketika Idul Fitri dan Idul Adha saja. Tapi selain daripada Idul Fitri, silahkan puasa, tidak dilarang. Bahkan kita tahu bahwa ada puasa itu kan yang sifatnya harian. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu namanya puasa Daud. Ada puasa yang sifatnya pekanan. Itulah yang disebut puasa Senin Kamis. Ada yang sifatnya bulanan, 3 hari dalam sebulan, Ayyamul Bir. Jadi ada puasa yang diperintahkan selama 1 bulan 15 hari, itu namanya Daud. Ada puasa yang diperintahkan dalam sebulan 8 hari, namanya Senin Kamis. Ada puasa yang diperintahkan dalam sebulan itu 3 hari, namanya Ayyamul Bir. Tapi ada puasa yang diperintahkan sebulan penuh 30 hari, itu namanya puasa Ramadan. Dan ini menunjukkan perhatian Allah akan sayangnya kepada hambanya. Disuruhnya kita sehat, Bu. Disuruhnya kita sehat kan. Ada yang sifatnya harian, kita disuruh sehat, 1 hari puasa, 1 hari tidak kan.
satu hari masukkan penyakit, satu hari buang penyakit. Ya. Ada yang sifatnya mingguan gitu, di mana dari 7 hari itu kan 5 hari kita masukkan tuh makanan yang racun-racun, yang kimia-kimia, suruh dibersihkan 2 hari dalam sepekan. Kalau tidak sanggup bersihkan dalam sebulan, 3 hari, namanya ayyamul bid. Lah puasa ini menyehatkan dalam setahun. Jadi sudah 11 bulan lah macam-macam penyakit masuk ke perut, kemudian diservis tuh 1 bulan itu dengan cara puasa Ramadan. Itu dari segi kesehatan lah ya. Ibu lebih paham lagi. Cuman masalahnya sering saya katakan, banyak orang tidak paham bahwa Ramadan itu adalah servis dari perut kita selama 11 bulan sebenarnya. Servis dari apa? Ya dari racun-racun tadi. Makanya kalau orang puasanya benar, pasti banyak penyakit-penyakit itu walaupun tidak hilang akan turun tuh. Entah gula darahnya turun, kolesterolnya turun, darah tingginya turun, berat badannya ikut turun bu. Kalau betul tuh. Makanya nanti pulang dari sini beli timbangan bu. Pulang dari sini beli timbangan. Jangan timbangan karung, timbangan orang. Tengok di situ. Berat badannya 125 kilo umpamanya. Punya target akhir Ramadan 100 kilo lah. Intinya bahwa di sini soal kesehatan ibu yang paling paham. Tapi yang jelas bahwa secara spiritual yang pertama, puasa ini bisa menjauhkan kita dari neraka, dan inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Siapapun, kata Allah, yang berhasil dikeluarkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam sorga, itulah kesuksesan yang nyata. Jadi orang kalau tidak dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, itulah orang yang sukses yang sesungguhnya. Bukan orang miskin kemudian jadi kaya, orang biasa kemudian jadi pejabat. Itu sukses sementara tuh. Tapi kalau orang dikeluarkan dari api neraka dimasukkan ke dalam sorga, itulah kesuksesan yang abadi yang nyata, karena dia akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Lah puasa itu disabdakan oleh Rasul, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia dengan puasanya dari neraka itu sejauh 70 musim. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, maksud 70 musim di sini artinya 70 tahun perjalanan. Kira-kira nih bu, kalau ibu jalan kaki 70 tahun tidak berhenti sampai mana tuh kira-kira tuh? 70 tahun loh tidak berhenti. Artinya mulai dari ibu lahir, orok itu sudah jalan kaki tuh, sampai usia 70 tahun baru berhenti. Kira-kira sampai mana tuh? Lah itulah jarak kita dijauhkan dari api neraka tuh. Ini kan luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, jalan mudah menuju sorga. Puasa itu jalan yang paling mudah menuju sorga. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Rasul, bisa enggak engkau menunjukkan kepadaku sebuah jalan yang kalau aku amalkan aku bisa masuk ke dalam sorga? Maka Nabi mengatakan, "Alaika bisawm fa innahu la mithla lahu." Kata Rasul, hendaklah engkau banyak-banyak melaksanakan puasa, karena tidak ada yang semisal dengan puasa, kata Rasul. Lihat kata-kata, tidak ada yang semisal dengan puasa. Artinya amalan yang paling banyak memudahkan orang masuk ke dalam sorga itu adalah puasa. Kenapa? Ini kan pertanyaannya. Kok bisa? Kenapa pula puasa yang paling banyak memasukkan orang ke sorga?
Bukankah solat amalan yang afdal? Bukankah zakat juga amalan yang afdal? Bukankah haji afdal juga, bahkan menggabungkan antara harta dan juga tenaga? Banyak amalan-amalan afdal. Lantas kemudian kenapa mesti puasa yang dipilih? Kemarin saya sudah jelaskan kepada ibu, karena satu-satunya ibadah yang tidak mungkin pahalanya dirampas kecuali puasa. Kalau ibu datang menghadap Allah nanti pada hari kiamat membawa pahala solat, ada kemungkinan pahala itu diambil orang. Kalau ibu datang menghadap Allah dengan pahala zakat, ada kemungkinan dicuri orang. Kalau ibu datang menghadap Allah dengan pahala-pahala sedekahnya, baca Qur'annya, birrul walidainnya, sebutkan ibadah-ibadah yang lainnya, itu ada kemungkinan untuk diambil orang. Tapi puasa tidak. Puasa itu tidak akan diambil sama orang. Macam mana mau diambil, Bu? Pahalanya dipegang Allah. Tapi kalau amalan yang lain pahalanya dipegang kita. Makanya nanti di kontara, ketika kita sudah melangkahkan kaki-kaki kita berhasil meniti titian sirat itu, Bu, kemudian kita diletakkan di sebuah arasat padang yang sangat luas sekali, dan pintu-pintu sorga sudah nampak. Artinya tinggal melangkahkan saja ke pintu-pintu sorga. Ada namanya pintu sorga itu pintu solat. Tinggal melangkahkan yang ahli solat ke situ, yang ahli jihad ke situ, yang ahli haji ke situ, dan begitu seterusnya. Tapi rupanya di tengah jalan tiba-tiba dihadang pula oleh orang-orang yang ketika di dunia ibu zalimi. Boleh jadi ibu pernah menyakiti orang, boleh jadi ibu pernah menggibah orang, boleh jadi ibu pernah mengambil hak orang, boleh jadi ibu pernah memukul, menendang orang, boleh jadi ada orang yang sampai membunuh orang. Lah disinilah terjadi tukar pahala dan juga dosa. Terjadilah hadis yang disebut dengan hadis muflis namanya, hadis bangkrut. Dan ada dalam hadis itu namanya hadis muflis, hadis orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat itu. Jadi orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat ini, perasaan dia sudah membawa amalan besar dan yakin dia akan masuk surga. Tiba-tiba dihadang di tengah jalan. Tunggu dulu, jangan main melangkah saja kau ke pintu surga, katanya. Ingat enggak dulu kau yang menggibahi saya? Mana ada, tengok dulu. Akhirnya, oh iya aku pernah menggibahi kamu. Kata orang yang digibahi, kalau begitu kemarikan pahala solat. Mau tidak mau harus diberikan pahala solatnya kepada dia. Yang satunya datang mengatakan, dulu kau yang curang dalam dagang, aku beli sekian, aku rugi gara-gara timbangan kamu dikurang-kurang. Mana pahala zakatmu? Dulu engkau yang membunuh aku, mana pahala birrul walidain? Dulu engkau yang mengambil hak dan merampas hakku, mana pahala-pahala baca Qur'anmu? Akhirnya sedikit demi sedikit pahala itu diberikan kepada orang. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak tersisa pahalanya karena sudah diberikan kepada orang. Sehingga ketika ada orang yang masih menuntut, dia mengatakan, aku tidak bisa lagi memberikan pahala-pahala karena sudah habis pahalaku. Tapi orang yang menuntut mengatakan, tidak ada masalah, kau tidak kasih pahala pun tidak ada masalah, tapi tolong aku punya dosa, tanggung nih dosaku, tanggung nih dosaku. Bayangkan apa enggak bangkrut orang kayak gini? Pahala dia habis dikasih orang, dosa orang pula ditanggung dia. Ibarat ilmu dagang itu modal habis, hutang pula numpuk. Gitu maksudnya. Lah itu namanya bangkrut. Tetapi orang yang seperti ini kalau di dunia, Bu, dia suka dan gemar berpuasa, ada kesempatan dia selamat orang kayak gini. Karena ketika kemudian pahala dia sudah habis, kemudian orang-orang yang menuntut masih banyak, dia menuntut supaya pahala puasa kita diambil oleh mereka. Tiba-tiba Allah datang kepada kita dan mengatakan, tidak bisa, puasa itu untukku, kata Allah. Aku tidak akan kasih kepada kalian, aku yang akan membalasnya. Itulah makna hadis as-saumu li wa ana azzibihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dari hadis ini bisa kita pahami satu-satunya ibadah
yang banyak memasukkan orang ke dalam sorga, bahkan satu-satunya pintu sorga yang paling banyak memasukkan orang ke pintu itu adalah puasa. Karena ibadah puasa pahalanya utuh, tidak diambil orang. Nah, ini kenapa kemudian agungnya puasa Ramadan di sini. Ini yang kedua, jalan mudah menuju surga. Yang ketiga, pahala orang yang berpuasa itu tanpa batas. Yang keempat, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Dan yang kelima, akan mendapatkan dua kebahagiaan, dan ini disebutkan dalam satu redaksi hadis. Jadi nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini disebutkan dalam satu redaksi hadis. Nomor 3, pahala orang yang berpuasa tanpa batas. 2, yang nomor 4, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Dan yang kelima, akan mendapatkan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Nabi SAW mengatakan, kullu amal ibni adama lahu illa siyam, fa innahu li wa ana azzibi, wa siyamu junnatun idha kana yawmu sawmi ahadikum, fala yarfus wala yashab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inimru'un sha'im, walladhi nafsi Muhammadin biyadi, la lukhufu fammi sha'im atyab indallahi min rihil misk, lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma inda aftar fariha bifitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kata Nabi SAW, semua amalan anak Adam diberikan kepada yang mengamalkannya, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berbuat keji, berteriak-teriak. Jika ada orang yang memancing atau mengajak berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan, sungguh aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak misik kasturi. Orang-orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, kata Rasul. Satu, kebahagiaan saat dia berbuka dengan makanan yang dimakannya, dan yang kedua, berbahagia ketika berjumpa dengan Rabb-Nya dengan puasanya. Dari hadis ini ada 3 faedah yang saya sudah sebutkan tadi, di mana pahala orang yang berpuasa tanpa batas. Kenapa pahala orang yang berpuasa tanpa batas, Bu? Karena di balik puasa itu ada ibadah sabar. Sabar itu kan sifatnya meninggalkan. Dan sabar dengan 3 tingkatannya ada dalam puasa. Sabar itu kan 3 tingkatan, Bu ya. Yang paling tinggi sabar ketika melaksanakan perintah. Kemudian di bawahnya sabar ketika menjauhi larangan. Kemudian di bawahnya sabar ketika menghadapi qada dan qadar Allah. 3-tiganya ada di puasa. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Ya, karena orang yang berpuasa harus meninggalkan karena Allah. Dia harus meninggalkan karena Allah. Makanya panggilan yang saya sebutkan di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maksudnya iman di sini adalah ta'atan lillah. Kita berpuasa dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah jangan makan, ya jangan makan. Kata Allah jangan minum, ya jangan minum. Kata Allah jangan melakukan hubungan, jangan melakukan hubungan. Jadi kita meninggalkan sesuatu itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mentaati Allah. Ini satu. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Sebab kalau seandainya orang yang berpuasa memang dia menahan lapar, memang dia menahan haus, menahan syahwat, tapi kalau maksiat jalan terus,
dia tidak sabar, percuma puasanya, Bu. Puasa tapi rajin gibahnya, puasa tapi rajin namimahnya. Apa gunanya puasa? Seolah-olah seperti itu. Atau sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Yang namanya kalau tidak minum haus itu takdir. Kalau tidak makan lapar itu sudah takdir. Maka kita harus beriman. Lah karena sabar dengan 3 tingkatannya itu ada dalam puasa. Kalau kita mampu mempraktekkan 3 sabar dalam puasa ini, maka kita akan difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Subhanallah, pahala orang yang berpuasa tanpa batas. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini juga, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Dalam ilmu parfum, dunia parfum, minyak kasturi itu minyak yang paling harum. Karena susah masalahnya, mengambil biangnya saja susah, Bu. Bukan biang kerok, ya. Biang minyak. Coba bayangkan, Bu, minyak kasturi itu kan diambil dari menjangan. Tahu menjangan, Bu? Kijang. Ya. Kijang ini harus lari sekencang-kencangnya udah dikejar. Kijang liar itu. Kemudian maaf nanti dari kemaluannya diikat gitu ya. Kemudian ada 1 tetes. Itulah biangnya, cuma setetes itu saja. Itu sudah larinya harus dikejar ke sana kemari itu sampai dia kelelahan, baru diikat. Kemudian netes sedikit, itulah biangnya itu. Bayangkan. Dari darah, ya, dari darah yang namanya kijang lari kan darahnya sedang ini. Itu dari inti darahnya kijang itu sebenarnya. Itulah minyak kasturi itu biangnya itu. Susahnya tuh. Kalau sekarang kok banyak Ustaz, itu palsu, Bu. Itu nama aja minyak kasturi, bukan isinya mungkin minyak jelantah pula tuh. Itu susah kalau yang asli minyak kasturi itu. Ya. Tetapi orang yang berpuasa, Bu, itu bau mulutnya di sisi Allah. Catatan ya, bukan di sisi orang ya, Bu ya. Jangan pula ibu manggil orang kawannya sini ditiup pula mukanya. Wangi enggak? Ya enggak wangi lah. Kalau ibu sahurnya makan sate ya bau kambing lah kan. Jadi maksudnya di sisi adalah di sisi Allah. Dan ini satu keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Karena al-jaza min jinsil amal, yang namanya balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika kita berpuasa kan bau mulut kita enggak enak, Bu. Orang yang berpuasa itu bau mulutnya enggak enak. Di sisi manusia gitu maksudnya. Tapi sebagai balasannya di sisi Allah lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Kalau bau mulutnya saja Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan dengan menggantinya harum semerbak melebihi kasturi, macam mana dengan yang lainnya? Dan ini keistimewaan orang berpuasa. Kemudian juga yang terakhir, akan mendapatkan 2 kebahagiaan dalam hadis ini. Pertama, kebahagiaan saat berbuka. Yang kedua, kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabbnya. Apa maknanya? Coba bayangkan, ibu dari pagi sudah tidak makan, tidak minum. Oke lah, mungkin kalau sebelum zuhur masih adalah bekas-bekas sahurnya masih tahan. Nanti kalau selepas zuhur jam 2 ke atas, mulai itu cacing perut, mulai teriak-teriak. Tenggorokan mulai kering, sudah mulai nyekik. Nanti puncaknya ketika mendekati buka, itu sudah tak sabar kadang-kadang di antara kita, apalagi kalau sudah disusun rapi makanan-makanan di meja saat iftar itu dengan 20 macamnya, dari kue lapisnya sampai yang enggak belapisnya itu. Ya. Itu kan godaan, Bu. Sehingga ketika kemudian kita mendengar suara azan, ambil minum, ambil sedikit makanan, kita katakan zahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu nikmatnya luar biasa. Karena yang namanya kenyang itu sebuah nikmat tidak mungkin dirasakan kecuali orang yang pernah lapar. Dahaga, menghilangkan dahaga dengan minum itu
tidak mungkin terasa nikmat kecuali oleh orang yang pernah haus saat dia minum. Kalau tidak haus dia minum, dia tidak bisa merasakan nikmatnya minum. Kalau dia makan saat kenyang, macam mana dia akan merasakan nikmatnya makanan? Disitulah lezatnya orang yang berpuasa. Kita diingatkan akan sebuah nikmat yang tidak pernah kita rasakan. Lezat rasanya ketika kita minum dan ketika kita makan setelah kita haus dan lapar itu. Itulah kenapa kita dikatakan bahagia saat berbuka. Tetapi kan yang namanya buka itu kan nafsu saja biasanya, Bu ya. Tinggi, kalau saya nanti dengar azan semua saya makan. Tapi buktinya kalau kita mau sederhana saja, ambil 3 butir kurma dengan air putih itu sudah kenyang sebenarnya. Sudah kenyang kan, Bu? Apalagi air putihnya 1 galon. Makin kan. Bukan maksud saya begini, kan ada orang yang terkalahkan dengan nafsunya, Bu. Kadang-kadang ya contohlah, kalau tradisi di Batam tuh kan banyak ibu-ibu yang malas masak ya. Biasanya karena sudah banyak pasar-pasar kaget, ya sudah sajalah ke pasar, sampai ke pasar kaget betul kan itu ya, karena banyak macam di situ. Bahkan ada makanan yang di luar Ramadan tidak muncul, di luar Ramadan banyak pula makanan itu, seolah-olah makanan khusus Ramadan itu. Celakanya dibeli semua satu pasar itu, bawa pulang, kemudian disusun rapi di meja sambil menghayal kapan maghrib. Kalau sudah maghrib, kalau mungkin orang itu berfikir tentang ibadah, insya Allah dia pasti akan menjadikan makanan itu 3 fase. Kalau dia masih mikir ibadah itu pasti akan dibuat 3 fase. Pertama fase yang penting batallah puasa kan, kurma air putih, karena ibu harus sholat maghrib ya. Nanti habis sholat maghrib ke isya itu kan panjang waktunya, bolehlah kita sikit-sikit kita makan ya. Nanti habis isya dan taraweh hantam, Bu. Nah, itu namanya 3 fase, Bu ya. Ini enggak, fase kedua dan ketiga digabung dengan fase pertama, Bu. Saat berbuka itu semua yang dimakan. Bayangkan makanan satu meja pindah ke perut, gimana ceritanya tuh? Agak nggak bisa. Jangankan isya, jangankan tarawih, maghrib saja ngantuk, Bu. Lah ini bahaya yang seperti ini. Lalu apa faedah Rasul mengatakan, walaupun hadisnya lemah ya, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Ya nggak akan sehat orang kayak gini, Bu. Itu namanya puasa balas dendam, seolah-olah siang-siang dia mengatakan tidak apa-apa, aku lapar, tunggu kalau aku maghrib gitu. Itu kan sama dengan orang yang ngomong begitu, Bu. Lah ini harus dipahami bahwa di situ tempat kebahagiaan, karena di situ ada kesehatan, di situ ada pahala besar. Bahkan lebih daripada itu, di situ ada doa yang sering saya ulang-ulang. Doa orang yang berpuasa saat berbuka itu mustajab. Makanya kenapa disebut bahagia saat berbuka? Karena ada doa yang mustajab di situ. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa puasa itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Puasa itu akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Di bulan Ramadan ada 2 ibadah yang akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Pertama puasa, yang kedua baca Quran. Pertama puasa, yang kedua baca Quran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwat bin nahari fasyafi'ni fi. Wa yaqulu al-Quran, mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fi. Qala fayashfa'ani atau fayushafa'ani. Nabi mengatakan puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Puasa akan datang kepada Allah dan mengatakan, wahai Rabb, aku menghalanginya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka berikanlah syafaat untuknya. Al-Quran juga akan datang kepada Allah, aku yang menghalanginya dari tidur malam ya Rabb, sehingga dia
tidak pernah tidur dan membaca diriku, maka berikanlah syafaat untuknya ya Rabb. Maka Rasul mengatakan, maka keduanya akan memberikan syafaat. Hadis ini keluarkan Ahmad dan juga Hakim. Maknanya begini, nanti pada hari kiamat tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali 3 perkara kan Bu. Amalan kita, syafaat dan rahmat Allah. Ini yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Amal, syafaat dan rahmat. Lah yang paling banyak mengeluarkan atau menyelamatkan manusia di padang mahsyar dari kobaran api neraka adalah syafaat. Ini yang paling banyak. Karena syafaat ini macam-macam bentuknya. Ada syafaat para nabi, ada syafaat para siddiqin, ada syafaat para syuhada, macam-macam syafaat ini. Lah salah satunya adalah Al-Quran dan juga puasa. Jadi nanti puasa itu akan menghadap kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, gara-gara aku, kata puasa, dia menahan laparnya, dia menahan hausnya, dia mencegah syahwatnya, tolonglah ya Rabb, berikan syafaat kepadanya. Jadi puasa yang akan menghadap Allah. Jadi puasa itu akan datang berbentuk fisik, kemudian datang kepada Allah memohon agar Allah itu berikan syafaat kepada siapapun yang melakukan puasa. Jadi puasa sendiri yang minta. Termasuk juga Quran akan datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, gara-gara aku, kata Quran, orang ini tidak bisa tidur karena dia habiskan malam-malamnya hanya untuk membaca Quran. Tolonglah ya Rabb, kata Al-Quran, berikan syafaat kepada dia. Maka Rasul mengatakan, Allah pun mengizinkan puasa dan syafaat, memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukannya. Maka ini sebuah kesempatan. Maka di bulan Ramadan, gunakan 2 kesempatan syafaat ini sungguh-sungguh dalam berpuasa, dan iringi dalam puasa juga dengan qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ini yang nomor 7. Yang nomor 6. Yang nomor 7, orang yang berpuasa akan mendapatkan pintu khusus di sorga, namanya Babu Rayyan, pintu Rayyan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, fa idza dakhala akhiruhum ughliqa wa man dakhala syariba wa man syariba lam yadma abada. Sesungguhnya dalam sorga ada satu pintu yang disebut dengan Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan memasuki pintu tersebut pada hari kiamat. Jika ada selain mereka yang akan memasukinya, maka tidak akan bisa, karena pintu itu tertutup kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka kata Rasul, barang siapa yang masuk dari pintu itu, maka ia akan minum dari minuman sorga. Barang siapa yang minum dari minuman sorga dari pintu itu, maka dia tidak akan haus selamanya. Makanya pintu itu disebut Rayyan. Rayyan itu artinya orang yang kekenyangan ketika minum. Ya, pintu yang menjadikan haus akan hilang. Karena di dunia kita menahan haus kan, maka sebagai balasannya kita dimasukkan dari pintu itu. Di pintu itu disediakan minuman tuh. Kalau kita minum selamanya tidak akan pernah haus. Nah, itu namanya Babu Rayyan. Ya, pintu namanya Rayyan karena pintu sorga itu kan ada 8. Nah, salah satunya adalah Babu Rayyan. Ini yang ke-8. Yang ke-7. Yang ke-8, puasa itu Bu bisa menghapuskan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak yang kita remehkan dalam kehidupan. Contoh pamannya ibu nih, ibu kan punya suami. Terkadang kan adalah saat-saatnya ibu tidak bisa melayan suami. Ada hak-hak yang harusnya ibu tunaikan kepada suami, ibu lalaikan. Boleh jadi satu malam suami meminta jatahnya, ibu tolak, akhirnya suami marah, ibu tak tahu. Itu kan berdosa, karena ibu dilaknat sampai subuh. Atau suami lagi lapar, ibu tak peka, karena ibu makan sendiri umpamanya. Masak yang ibu sukai, suami tak suka, diam saja, makanya gemuk ibu, suami makin kurus umpamanya. Ya,
Kan ada terkadang hak-hak istri itu dia tidak paham bahwa suami punya hak di situ. Atau ibu punya anak. Boleh jadi mungkin ibu itu tidak mendidik anak dengan baik, adalah keteledoran, lupa mengingatkan sholat, lupa mengajarkan akhlak, lupa menyuruh ngaji dan begitu seterusnya. Atau mungkin ibu punya keteledoran dengan tetangga, contohnya kurang menghormati tetangga, kurang menyapa tetangga. Karena mungkin ibu baru di rumah situ, nyumpet aja di rumah, tidak keluar-keluar. Sekali gas meledak disangka teroris umpamanya. Ya. Kan ada orang-orang itu yang terkadang lalai memberikan haknya kepada suaminya, kepada anaknya, kepada tetangganya. Lah kelalaian hak-hak seperti itu bisa dihapuskan dengan puasa, supaya mereka tidak menuntut. Disitulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha salatu wassiyamu wassadaqah. Fitnah ataupun musibah seseorang, baik kepada keluarganya, baik kepada hartanya, baik kepada anak-anaknya atau kepada tetangganya, maka bisa dihapuskan dengan solat ataupun puasa, kata Rasul, dan juga sedekah. Di sini ada kalimat puasa. Jadi puasa juga bisalah kemudian menghapuskan fitnah-fitnah tadi. Dan ini luar biasa kan gitu, betapa banyak hak-hak kita yang kita teledorkan. Kenapa pentingnya kita ini melakukan puasa sampai seperti itu nanti pada hari kiamat? Karena ada ayat yang mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yugni. Pada hari itu kawan lari dari kawannya, orang tua lari dari anaknya, anak dan istrinya lari dari pasangannya. Kok bisa lari, Bu? Di dunia itu kan maunya dekat, di akhirat mau lari malah. Aneh di akhirat ini. Di dunia kalau kita ketemu suami senang, ketemu istri senang, ketemu anak senang, ketemu orang tua senang. Di akhirat enggak senang kita ini. Kalau bisa suami jangan ketemu istrinya, kalau bisa anak lari dari orang tuanya, kalau bisa orang tua lari dari anaknya. Enggak senang mereka itu. Kenapa coba? Ulama tafsir mengatakan karena khawatir kalau ketemu pahalanya diambil. Kalau ketemu pahalanya diambil. Ini suami istri kalau ketemu takut pahalanya diambil. Nanti anak dengan orang tua kalau ketemu takut pahalanya diambil. Kenapa? Karena yang namanya di dunia hak-hak itu mesti ada yang kurang lah. Boleh jadi suami nuntut, dulu malam ini aku minta kau tak kasih, mana pahalamu? Lari istrinya kan. Istrinya juga ngomong sama suami, kau mau lari kemana? Tanggal sekian kau belum ngasih uang bulanan umpamanya. Ya, kan bisa saja tuh. Ya. Makanya mereka itu akan lari lah, supaya jangan terjadi fitnah-fitnah seperti ini, Bu. Itu salah satunya bisa dihapuskan dengan puasa, dengan sholat dan sedekah sebagaimana hadis ini. Ya. Kemudian yang 9, selain itu pula hikmah puasa ini, Bu, itu bisa mengingatkan kita tentang hari kiamat. Nanti manusia di padang mahsyar itu, Bu, tidak akan minum, tidak akan makan, apalagi hubungan suami istri. Entah di mana istri kita, di mana suami kita. Di padang mahsyar itu betul-betul kita akan kelaparan, kita akan kehausan. Tetapi apa yang dimakan tidak ada makanan, apa yang diminum tidak ada minuman. Makanya kemudian puasa itu mengingatkan tentang hari itu, di mana orang-orang yang di dunia dia mampu menahan lapar, mampu menahan hausnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat dia tidak akan merasakan haus dan juga lapar, walaupun mereka tidak minum dan juga tidak makan. Itulah kenapa puasa itu harusnya mengingatkan akan hari di mana akan datang manusia tidak makan lagi dan tidak minum lagi. Sehingga kalau kita kemudian diyakinkan dengan hari setelah kematian, insya Allah puasa itu pasti akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Ini yang ke-9. Yang ke-10, puasa ini melahirkan 4 akhlak dalam kalimat takwa. Kan diakhiri dengan takwa, Bu.
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat takwa itu terdiri daripada 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Takwa, ya. Kan takwa itu terdiri pada 4 huruf hijaiyah, diawal dengan ta. Apa tak di sini? Tawadhu, melahirkan kerendah dirian. Orang yang berpuasa tidak sombong. Orang yang berpuasa itu tidak akan sombong. Mau sombong gimana, Bu? Ketika Allah Subhanahu wa taala baru menguji dia tidak makan, tidak minum setengah waktu saja dalam 1 hari 1 malam, dari pagi sampai sore sudah lemas. Menunjukkan kita berhajat kepada Allah. Kita ini makhluk yang lemah, baru tidak makan minum aja sudah lemah. Berarti di sana ada zat yang kuat dibandingkan kita, Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang disombongkan dari badan kita? Baru tidak makan minum aja sudah lemah. Lahirlah sifat tawadhu, tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Karena begini, Bu, setiap jiwa manusia, walaupun sebenarnya manusia itu kecil orangnya dibandingkan makhluk oleh yang lain, kan gunung kan gede tuh, langit gede, laut gede, kita ini kecil. Tapi kecilnya badan kita ini diberikan hawa nafsu, yang terkadang hawa nafsu itu bisa menjadikan kita seperti Fir'aun, bisa menjadikan kita seperti Namrud, bisa menjadikan kita seperti Qarun, bisa menjadikan kita seperti Abu Jahal. Tetapi dengan puasa itu, watak-watak seperti itu bisa ditekan, karena puasa itu bisa menekan hawa nafsu. Betul, Ramadan itu setan diikat, Bu. Kan Rasul yang mengatakan wasufidati syayatin, dan setan-setan itu diikat. Ini bentuk rahmat Allah kepada kita, bahwa di bulan Ramadan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat dengan Allah, dan setan tidak mengganggu. Makanya setan diikat, karena Allah kasihan dengan kita, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Setan kau jangan ganggu-ganggu. Tapi masalahnya setan sudah cuti selama sebulan, tapi ada setan lain selain setan yang diikat. Lah itulah ibu-ibu setannya tuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang ketika datang Ramadan tak puasa. Setannya lain lagi jenisnya. Karena setiap kita manusia itu punya hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang menjadikan kita jadi setan. Setan yang aslinya nggak ikut-ikutan tuh. Lah dengan puasa itu ditekan hawa nafsunya, sehingga kita menjadi orang yang tawadu dan tidak sombong. Ini tak. Kemudian qaf. Qaf itu artinya qanaah. Dengan puasa kita jadi makhluk yang qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu artinya orang yang redha dengan keputusan Allah. Apapun yang Allah mau, saya mah ikhlas saja. Karena Allah lebih paham dengan kebaikan saya. Allah mau kasih banyak dari nikmat, alhamdulillah. Mau kasih sedikit, ya tidak ada masalah. Pasti di balik itu ada kebaikannya. Qanaah. Karena dalam puasa itu kan bagaimanapun, Bu, kita dilatih dalam puasa itu. Orang yang banyak uangnya, yang sanggup membeli makan sebanyak-banyaknya, toh tetap juga tidak boleh makan di siang hari, walaupun dia sanggup membeli makan. Dari situ, di sini ada praktek supaya manusia itu melihat kesusahan orang lain. Karena kalau kita, alhamdulillah, kita ini kan puasa sebulan saja, Bu. Tapi ada saudara-saudara kita yang puasanya itu setahun tuh. Seperti lihat kawan-kawan saudara kita di Palestina itu setahun mereka puasa karena susah cari makan, susah cari minum. Kita hanya sebulan saja kan. Jadi kita disuruh supaya peka dengan orang. Disitulah kemudian tumbuh qanaah, redha dengan pemberian Allah. Oh, begini rasanya lapar, begini rasanya haus. Berarti saudara-saudara juga begini rasanya. Maka kita lebih redha lagi akhirnya dengan rizki yang kita, alhamdulillah, rupanya kita masih untung dibandingkan mereka. Itu sifat qanaahnya di situ. Alhamdulillah kita masih bisa makan, mereka susah makan. Kita masih bisa minum, mereka susah minum. Air saja nunggu hujan orang-orang Palestina itu. Sifat qanaahnya tumbuh di situ. Akhirnya pekalah sosial dia, mudah menolong orang. Kemudian yang ketiga, takwa.
Waw, ya, waw itu artinya wara, ya. Jadi puasa itu melahirkan wara. Wara itu artinya meninggalkan sesuatu yang syubhat apalagi haram. Karena puasa itu mendidik ke arah wara. Bayangkan Bu, makan minum itu halal, tapi kenapa dilarang? Berhubungan suami istri itu halal, tapi kenapa dilarang? Untuk membiasakan kalau yang mubah saja ketika puasa dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, dilarang untuk melakukan hubungan, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, itu lahirlah wara di situ. Ya. Kemudian niat yang terakhir, yakin. Yakin. Lahir keyakinan bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya puasa, saya yakin dengan perintah Allah, dan saya yakin di balik puasa ini ada pahala besar. Ada pertolongan Allah, ada penjagaan Allah. Allah tidak mungkin saya biarkan kalau saya berpuasa, dan begitu seterusnya. Maka lahir 4 sifat dari puasa diambil dari kalimat takwa. Lahirlah tawadu, tidak sombong. Lahirlah qanaah, hidup kesederhanaan. Lahirlah wara, tidak melakukan dosa. Lahirlah keyakinan bahwa yakin dengan ibadah ini kita pasti masuk surga. Ini diantara hikmah daripada puasa diambil dari kalimat takwa itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah takwa, faedah puasa adalah kita lebih bisa menjaga lisan kita. Dan lisan ini satu-satunya anggota badan manusia yang paling banyak melakukan dosa. Ya, pandangan bisa saja melakukan dosa, memandang yang haram. Telinga juga sama, kaki juga sama, melangkahkan ke tempat haram. Tapi kalau dikalkulasi kuantitas lisan saat melakukan dosa itu lebih banyak dibandingkan anggota badan lainnya. Lisan ini, makanya kenapa paling banyak memasukkan orang ke neraka itu bukan karena tangan, bukan karena kaki, bukan karena mata, bukan karena telinga, karena lisan. Lah puasa itu melatih agar kita tidak melakukan dosa-dosa lisan. Karena orang yang berpuasa secara otomatis juga memang malas ngomong kan. Makanya curiga kalau ibu kok ngomong terus Ramadan, jangan puasa ibu. Ya. Karena orang puasa itu malas bicara biasanya. Walaupun katanya kalau seorang ibu itu satu hari berapa ribu tuh? 20.000 ya. Kalimat yang harus keluar itu ya. Berapa ribu? 20.000 katanya. Seorang wanita itu setiap hari kalimat yang harus dikeluarkan. Kalau tidak keluar 20.000 pusing itu. Makanya pertama kali yang jadi korban itu suami biasanya. Dia ngomel sama suaminya, mau ngomel sama tetangganya gimana? Diomeli suaminya, biar 20.000 kalimat itu keluar tuh, biar kosong otaknya katanya. Intinya bahwa lisan ini bisa terjaga di bulan Ramadan. Tadi hadisnya seperti yang tadi saya katakan, kalau seseorang itu sedang berpuasa, fala yarfus, artinya tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Terjaga lisan kita di bulan Ramadan. Kemudian juga yang nomor 12, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Tidak ada yang semisal dengan puasa. Karena puasa itu dari sisi manapun itu manfaatnya ada. Sisi spiritualnya jelas, sisi manfaat akhlaknya juga jelas, sisi kesehatannya juga jelas. Makanya wajar kalau puasa itu tidak ada satupun agama kecuali diwajibkan kepada mereka. Tidak mungkin sebuah ibadah yang kewajibannya merata kepada sebuah agama kalau tidak mulia dan tidak ada sesuatu yang lebih di dalamnya. Makanya kemudian Rasul mengatakan bahwa puasa itu alaika bisaumi fa innahu la mithla lahu. Berpuasalah engkau karena tidak ada yang sebanding dengan puasa. Dari segi pahalanya dan begitu seterusnya. Dari segi sabarnya, dari segi akhlaknya, banyak pokoknya. Intinya tidak sebanding dengan yang lainnya. Kemudian yang nomor 13, menggugurkan pahala. Dan itulah makna daripada puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan itu menggugurkan dosa? Karena Ramadan itu diambil 3 huruf, ra, mim, dhad. Kalau dibuat ilmu tasrif, Ramadha yarmadu Ramadhanan, artinya pembakaran. Apa maksudnya pembakaran? Apa nanti malam kita bakar petasan? Kita bakar mercon, kita bakar sampah? Bukan, yang kita suruh bakar itu dosa.
Ya. Karena kebetulan di waktu pensyariatan puasa Ramadan di zaman Nabi itu tahun 2 Hijriah, itu udara sedang panas-panasnya terik matahari sehingga kulit-kulit terbakar. Itu di awal puasa tuh. Dan panasnya di sana kan beda dengan panasnya di sini kan. Di sana bisa membakar kulit tuh. Kalau di sini kan alhamdulillah tidak. Lah kalau saja kulit bisa dibakar dengan teriknya matahari, maka Ramadan juga artinya membakar setiap dosa-dosa kita dengan puasa. Dari situ Rasul mengatakan, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan yakin akan perintahnya, yakin akan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Kemudian yang 14, singkat saja, puasa adalah salah satu wasilah mendapatkan tempat yang tinggi di sorga. Ingat hadis yang pernah saya sampaikan, bahwa di atas sorga itu kan ada tempat-tempat indah, kamar-kamar kaca yang bisa dilihat dari luar dan dari dalam. Sahabat bertanya, Rasul, apakah itu untuk para nabi? Bukan, kata Rasul. Lalu untuk siapa? Salah satunya Rasul mengatakan, liman adama siyam, bagi orang yang suka berpuasa akan mendapatkan kamar-kamar indah di sorga itu. Kemudian yang nomor 15, ibadah puasa adalah ibadah yang satu-satunya mampu mengendalikan hawa nafsu. Satu-satunya ibadah dari seluruh ibadah yang diperintahkan kepada kita yang mampu mengendalikan hawa nafsu adalah puasa. Dari 5 hawa nafsunya. Yang saya katakan 5 hawa nafsu itu maksudnya sumbernya, biangnya. Pertama kemaluan, yang kedua perut, yang ketiga mata, yang keempat lisan, dan yang kelima pergaulan. Inilah sumber hawa nafsu. Sumber hawa nafsu itu 5 kata Imam Ibnul Qayyim. Pertama kemaluan, dari kemaluan orang bisa berzina, melakukan dosa dengan zina. Ya. Kemudian dari perut, memasukkan makanan-makanan yang haram. Bukan hanya zatnya saja yang haram, sampai kepada hasilnya juga haram. Makanya ada istilah orang Indonesia ini aneh katanya. Kalau sama makanan haram takut, babi, anjing makan itu tidak mau. Tapi kalau sama korupsi tidak takut katanya. Sama-sama haram. Ya. Nah, itu kan masuk ke perut tuh. Ya. Kemudian juga dari mata. Maksudnya mata di sini kasratul manam, banyak tidur. Kalau orang sudah tidur, Bu, lupa jam. Kadang-kadang tidur dari pagi sampai sore, berapa banyak kebaikan yang luput kepada dia coba. Karena orang tidur itu tidak sadar. Ya. Kemudian dari lisan, banyak ngomong. Berapa banyak orang yang ngomongnya banyak, akhirnya banyak keplesetnya. Ketika banyak keplesetnya, banyak dosanya. Kemudian dari pergaulan, betapa banyak teman-teman yang kemudian menyesatkan kita. Tadinya baik berkawan dengan orang jahat jadi jahat. Lah itulah namanya biang daripada hawa nafsu itu ada 5. 5-5-nya bisa dikalahkan dengan puasa. Ingat Rasul pertama kemaluan, kata Rasul, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Hei anak muda yang sanggup menikah, karena itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Faman lam tastati, kalau tidak sanggup kata Rasul, fa alaihi bisaum, puasa engkau. Disuruh puasa tuh yang enggak sanggup kawin, ya. Kemudian yang kedua, perut. Orang puasa enggak makan, enggak minum. Semana mau masukkan sesuatu ke perut? Ya. Minimalnya bisa mengurangilah tuh syahwat daripada perut itu. Kemudian mata. Orang yang lapar biasanya susah tidur, kecuali kalau ibu begadang malamnya, iyalah dihabiskan tidur siangnya. Tapi kalau malamnya tidurnya normal, insya Allah siang itu orang lapar susah tidur. Kemudian juga apa tadi, lisan. Ya. Orang puasa tadi sudah katakan susah, malas bicara kan. Kemudian yang terakhir bergaul. Pasti di bulan Ramadan, apalagi tengah-tengah siang, panas-panas terik, diajak jalan sama kawannya, saya kira nggak ada yang mau, bukan? Takut batal puasanya. Bagus saya ngadem dengan 3 AC di rumah kan. Lebih enak lagi hidup sendiri, apalagi kawannya dengan handphone sekarang ini. Nggak peduli kawan itu yang mau datang itu, karena sudah ada kawan sendiri. Intinya bahwa puasa itu bisa menundukkan 5 hawa nafsu. Ini yang
ke-15. Yang ke-16, ya. Puasa ini adalah ibadah yang paling ikhlas. Tadi saya katakan di awal, ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kecuali si pelaku dengan Allah. Puasa itu ibadah yang paling ikhlas. Susah nilainya, Ibu. Kalau ibadah yang lain selain puasa itu kemungkinan bisa dinilai. Contoh namanya ada orang yang berpuasa, ada orang yang sholat ya Bu ya. Ibu katakan orang itu sholatnya khusyuk kali ya. Kenapa? Mantap itu, nggak bergerak, ya, bacaannya panjang. Kita bisa nilai ibadah orang. Ataupun sedekah, orang itu kok sedekahnya berani ya. Kok bisa iya nominalnya besar tuh 200 juta tuh nyumbangnya. Bisa kita nilai itu. Ya. Itu hajinya mabrur kayaknya. Kok bisa ngomong dia hajinya mabrur? Iya, dulu sebelum haji tukang teler itu. Tukang mabok. Sekarang tengok ke masjid terus. Bisa kita nilai. Artinya ibadah-ibadah yang sifatnya amalan bisa dinilai. Tapi ibadah puasa saya katakan dari awal tidak bisa dinilai. Macam mana cara nilai orang puasa? Tidak bisa cara nilai puasa. Itu puasanya khusyuk Ustaz, kenapa? Mereng-mereng jalannya lemas tuh katanya. Mana bisa Ibu, dia lagi demam itu. Ya. Itu puasanya mantap, meludah terus panjang jalan gitu. Habis nanti ludah. Itu lagi sariawan panas dalam Bu. Ya, jangan itu nggak bisa. Makanya dikatakan di sini puasa itu ibadah yang paling ikhlas. Ibadah yang paling ikhlas itu puasa. Wajar kalau seandainya satu-satunya ibadah yang hanya Allah saja yang tahu hanyalah puasa. Makanya sehebat apapun orang yang berpuasa itu pasti akan lahir sifat muraqabah. Dari keikhlasan itu lahir sifat muraqabah. Maksudnya begini, Ibu berada di sebuah ruangan, nggak ada siapapun di situ. Di depan pula ada jus jeruk, ada keratinde, ya, ada extra jos. Saya kira Bu, kalau Ibu betul-betul puasa nggak akan disentuh, dimasukkannya ke kulkas itu malah. Padahal nggak ada yang lihat, coba lihat. Karena dia yakin ada yang lihat dia Allah Subhanahu wa taala. Disitulah lahir ikhlas. Ya. Kemudian juga di antara faedah puasa juga lebih daripada itu, ya, melahirkan syukur. Ibadah puasa itu melahirkan syukur. Kemudian juga melahirkan ibadah-ibadah yang dengan puasa itu merangsang ibadah-ibadah yang lain untuk juga terangsang melakukannya. Karena dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari setan, dijauhkan dari hawa nafsu. Makanya orang berpuasa mudah berbuat baik Bu. Lihat di bulan Ramadan gara-gara orang puasa, orang bakhil jadi dermawan. Gak pernah Ibu sedekah selama 11 bulan, datang puasa rajin ngasih iftar. Hilang ya perasaan bakhilnya itu. Gak pernah Ibu pegang-pegang Quran loh, pas dengan puasa Ramadan rajin pula baca Quran. Gak pernah tahajud, tarawih dia. Ya. Itulah akhirnya puasa ini merangsang ibadah yang lain itu. Ya. Karena biasanya di bulan Ramadan tidak ada ibadah yang paling banyak dilakukan kecuali Ramadan kan. Itu rangsangannya dari puasa itu. Masjid yang tadinya kosong jadi ramai. Kalau seandainya ini masjid suka jadi 3 lantai, 3-3-nya itu akan penuh. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau tanggal 10 sampai 20 itu yang di atas turun ke bawah semua Bu. Ya. Tanggal 20 ke 30 yang di bawah pergi semua, hilang semua di masjid, makin maju safnya. Ya. Jadi ini diantara rangsangan-rangsangan ibadah puasa. Dan yang terakhir tentunya ya, ibadah puasa adalah sebuah ibadah mulia. Jangan sampai kemudian ditinggalkan. Karena sayang Ramadan ini yang menjadikan kita diselamatkan selama 1 bulan Ramadan sampai Jibril mendoakan loh, diselamatkan dari doanya Jibril. Jibril kan doanya apa? Celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak ada satupun dosanya diampuni. Kenapa? Karena dia tidak puasa. Bayangkan kita dianggap celaka loh, celaka dan binasa. Loh, kalau Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan, sahabat yang menyaksikan, ini kan bahaya doa ini.
Celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan keluar kok nggak ada dosa yang diampuni. Itu disebabkan karena dia meninggalkan puasa. Maka takutlah dengan doa malaikat Jibril yang mendoakan kecelakaan kepada kita. Dan lebih daripada itu, bahwa satu-satunya ibadah yang menjadikan Allah cinta dengan kita adalah puasa. Kan ada hadis qudsi yang mengatakan, wa ma yazain man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi mimma aftaradtuhu wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan aku dengan sesuatu yang paling kucintai, kata Allah, melainkan dia melaksanakan kewajiban yang kuwajibkan. Salah satunya adalah puasa. Jadi puasa itu mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini 20 faedah dari faedah-faedah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan besok ya, kalau nanti sore nanti pemerintah mungkin melihat bulan, berarti Sabtu itu sudah 1 Ramadan. Dan tentunya kita juga harus menjadikan Ramadan tahun ini, Bu, jadikan seolah-olah ini Ramadan terakhir bagi kita. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang Ramadan tahun kemarin puasa dengan kita, sholat tarawih dengan kita, iftar bareng dengan kita, mereka sudah meninggalkan kita. Maka jadikan, siapa tahu Ramadan ini di antara sebagian kita, rupanya ini pula Ramadan yang terakhir bagi kita. Saya tutup dengan satu riwayat. Di zaman Rasul ada 2 manusia, dua-duanya Islamnya bareng, dua-duanya baik Islamnya. Yang satu mati syahid, yang satu mati setahun setelahnya. Tidak mati syahid, mati biasa di pembaringan. Ada seorang sahabat namanya Tolha bermimpi, rupanya yang mati setahun setelahnya mati biasa lebih dulu masuk surga dibandingkan yang mati syahid. Kemudian Tolha datang kepada Rasul menceritakan mimpinya di hadapan para sahabat. Kok bisa Rasul? Bukankah orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab dan azab? Ini kawannya tidak mati syahid, hanya mati setahun setelahnya saja di pembaringan. Maka Rasul mengatakan, kenapa kau heran? Itu kawannya yang mati setahun setelahnya, bukankah dia mendapatkan Ramadan? Bukankah dia berpuasa? Bukankah dia tarawih? Bukankah dia mendapatkan Lailatul Qadar? Bukankah ini selama setahun? Iya. Maka jarak dia dengan kawan yang mati syahid antara jarak langit dan bumi, katanya. Sudah sewajarnya dia masuk surga lebih dulu dibandingkan orang yang mati syahid. Lihat, Ramadan bisa menjadikan kita mengungguli orang-orang yang mati di medan perang. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan tahun terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita sampai di bulan Ramadan. Baik, kalau ada yang bertanya silakan, kalau tidak ada kita tutup. Oh ya, sudah jam 10 ya. Mungkin ada persiapan Jumat juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu